Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan yang dihaturkan kepada kami terkait apa hukumnya membaca Quran di area pemakaman. Terkait masalah ini, tentunya perlu kita cermati secara seksama bahwasanya hukum membaca Al-Quran di area pemakaman tentunya pada saat ziarah kubur itu dilakukan merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, bahkan terkategorikan ikhtilaf yang mu'tabar, yang memang dalam hal ini bukan satu atau dua ulama yang memiliki pandangan. Ada pandangan-pandangan yang tentunya dilandasi dengan argumentasi dan dalil-dalil yang disampaikan oleh ulama madhab terkait masalah ini. Oleh karenanya, menyikapi terkait hukum membaca Al-Quran di area pemakaman, setidaknya di kalangan ulama madhab ada 3 pandangan yang beragam. Yang pertama adalah pandangan yang menyatakan bahwasannya membaca Quran di area pemakaman adalah yukrahu tahriman li'annahu muhdatsun lam tarib bihi sunnah, merupakan perkara yang haram, yang dilarang oleh agama. Alasannya karena memang tidak ada ketentuan dan dalil secara sunnah Rasulullah SAW yang menganjurkan pelaksanaan amalan tersebut. Dalam hal ini ada beberapa ulama yang memiliki pandangan adanya larangan untuk membaca Quran di kuburan, yaitu madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dan riwayat yang lain Imam Ahmad. Selanjutnya, pandangan yang kedua adalah pandangan yang menegaskan bahwasanya membaca Al-Quran di area pemakaman itu tidaklah menjadi sesuatu yang dilarang. Bahkan dalam hal ini, kalau kita melihat siapa saja ulama-ulama yang membolehkan membaca Al-Quran di pemakaman, di antaranya adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan dalam hal ini, ulama madhab Syafi'i seperti Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Adhkar menegaskan, qala Syafi'i wal ashab yustahabbu ay yaqra'u indahu al-mayyit qalu fa in khatamul Qur'ana kana hasanan. Adalah Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya memiliki pandangan bahwasannya, kata Imam An-Nawawi, dianjurkan untuk membaca Quran di samping jenazah, dan apalagi jikalau menghatamkan Quran itu dilakukan, maka ini adalah perkara yang baik. Dan yang menariknya, ikhwatillahi, pandangan Imam Syafi'i ini pun diamini oleh ulama-ulama dari madhab yang lain, dalam hal ini ulama di kalangan madhab Hambali. Sebut saja ada Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni, atau umpamanya Imam Al-Mardawi dalam kitabnya Al-Insaf. Kedua ulama madhab ini memiliki pandangan bahwasanya tidak dilarang untuk membaca Al-Quran di area pemakaman. Sementara pandangan yang ketiga, dan ini adalah pandangan yang juga muncul di kalangan madhab Hambali, yang saya maksud adalah pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, di mana dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya jikalau yang dimaksud membaca Quran itu dilakukan pada saat selesai prosesi pemakaman, jadi artinya ketika pemakaman itu baru usai dilakukan, baru kemudian baca Quran, maka itu tidak jadi masalah. Adapun jika dilakukan di hari-hari yang lain atau di waktu-waktu yang lain, sementara proses pemakamannya sudah dilakukan berhari-hari sebelumnya, dan apalagi dilakukan secara bergantian, menghatamkan Quran di kuburan, maka dalam pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amalan tersebut merupakan amalan yang terlarang. Setelah kita menguraikan adanya pandangan-pandangan di kalangan ulama madhab, perlu kiranya kemudian kita menelusuri apa dalil dan argumentasi yang disuguhkan baik oleh ulama yang membolehkan ataupun bahkan ulama yang melarang. Dalam hal ini, di kalangan ulama yang membolehkan membaca Quran di kuburan, salah satu di antara dalil yang mereka ketengahkan setidaknya ada 2 argumentasi. Yang pertama, adanya riwayat yang sahih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasannya pernah suatu kali Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk membelah pelepah kurma yang masih basah, lalu kemudian ditancapkan di 2 pemakaman yang kata Rasulullah 2 penghuni kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah berdoa, mudah-mudahan siksaan yang dirasakan oleh 2 penghuni ini diringankan oleh Allah Azza wa Jalla selama pelepah kurma ini masih belum mengering. Terkait hadis ini kemudian
Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan wastahabbal ulama'u qira'atal Qur'an indal qabri li hadzal hadits li'annahu idza kana yurja takhfifu bitasbihil jaridi fatilawatul Qur'ani aula wallahu a'lam. Berdasarkan hadis ini, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memiliki pandangan bahwasanya para ulama menganjurkan untuk membaca Al-Qur'an di area pemakaman. Alasannya kenapa? Ada semacam keyakinan bahwasannya yang namanya pelepah kurma yang masih basah itu, ketika biinilah menjadi asbab wasilah meringankan siksaan bagi ahli kubur, faktor penyebabnya karena pelepah kurma itu senantiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala. Maka jikalau pelepah kurma saja itu bisa menjadi asbab penyebab diringankannya siksa kubur bagi orang yang mengalaminya, maka apalagi jikalau ada di antara kita membaca Quran, maka tentu saja bacaan Quran itu jauh lebih utama dibandingkan tasbihnya pelepah kurma. Untuk menjawab argumentasi ini, kami menganjurkan silahkan sahabat sekalian untuk menyimak kajian kami tentang hukum tabur bunga di area pemakaman. Dari tayangan tersebut, insya Allah Anda akan mendapatkan jawaban bahwasanya argumentasi membaca Quran yang disamakan dengan pelepah kurma yang senantiasa bertasbih yang meringankan siksaan para penghuni kubur itu insya Allah terbantahkan. Dan argumentasi yang kedua yang mengatakan bahwasanya membaca Quran itu dibolehkan pada saat selesai pemakaman, dalam hal ini ada sebuah riwayat yang menarik yang dinisbatkan kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana diceritakan bahwasannya sebelum meninggalnya Ibnu Umar memberikan wasiat kepada sanak familinya agar ketika jenazahnya itu dimakamkan, beliau meminta untuk dibacakan surat Al-Baqarah. Riwayat tentang Ibnu Umar memberikan wasiat agar dibacakan surat Al-Baqarah pada saat pemakamannya, ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, dan bahkan Imam An-Nawawi mengatakan bahwasannya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan status hadis yang hasan. Artinya hadis ini baik dan bisa diamalkan. Bahkan bukan hanya sekedar Imam An-Nawawi saja yang menyebutkan adanya riwayat tersebut, bahkan Imam Al-Mardawi dalam kitabnya Al-Insaf, demikian juga Imam Ibnu Qudamah yang memang keduanya adalah bermadhab Hambali dalam kitabnya Al-Mughni menyebutkan ada riwayat yang sama. Artinya berdasarkan riwayat tersebut, kalau membaca Quran pada saat pemakaman itu dibolehkan berdasarkan wasiat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu tersebut. Hanya saja ikhwatihimkullah, menjawab terkait argumentasi adanya riwayat dari Ibnu Umar ini, sebagian ulama pun kemudian mengkritisi terkait validitas atau kesohihan atau kebenaran adanya riwayat tersebut. Dan ternyata sebagian dari para ulama pun ada yang menilai bahwasannya hadis tentang riwayat Ibnu Umar ini merupakan hadis yang diragukan kebenarannya. Salah satu alasannya adalah karena setelah diteliti, di antara para perawi yang meriwayatkan hadis ini, ada seorang perawi yang bernama Abdurrahman bin Al-A'la bin Ladlaj, dan disebutkan bahwasanya perawi yang bernama Abdurrahman ini termasuk perawi yang majhul. Yang dimaksud majhul di sini adalah tidak diketahui kredibilitas dari segi akhlak dan kuat hafalannya. Sehingga agak sedikit sulit kemudian untuk memberikan penilaian apakah hadis ini benar atau tidak, mengingat ada salah seorang perawi yang bernama Abdurrahman ini yang tidak diketahui asal muasal dan riwayat hidupnya. Maka terlepas dari perselisihan yang ada, sebagaimana yang kami sampaikan di awal bahwasanya perselisihan ini terkategorikan perselisihan yang ikhtilaf mu'tabar. Artinya perselisihan ini memang patut kita akui ada landasan-landasan dalil di kalangan para ulama yang pro dan di kalangan para ulama yang kontra. Namun kalau seandainya kita ingin mengambil manakah pandangan yang lebih hati-hati dan mendekati kebenaran, wallahu a'lam, maka pandangan yang mengatakan bahwasannya tidak diperbolehkan membaca Al-Quran di kuburan merupakan pandangan yang jauh lebih aman dan insya Allah mendekati perkara yang hak. Setidaknya ada 3 alasan yang bisa kita sampaikan. Alasan yang pertama adalah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Kata Rasulullah, jangan pernah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah-rumah yang senantiasa dibacakan surat Al-Baqarah. Singkatnya, ikhwatahillah, dalam hadis ini Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kita untuk menghidupkan rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran, salah satunya surat Al-Baqarah. Dan janganlah kita jadikan rumah-rumah kita layaknya kuburan. Artinya secara tidak langsung, area tempat yang tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran itu adalah area pemakaman. Ini landasan yang pertama. Sementara dalil yang kedua, ikhwathillah, ada hadis yang cukup lumayan panjang dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya. Jadi diceritakan suatu malam Rasulullah SAW keluar dari rumahnya setelah melihat kondisi sang istri dalam kondisi tertidur lelap. Cuma nabiillah saat itu ternyata Aisyah sadar kalau Rasulullah SAW sudah tidak ada di sampingnya. Hingga akhirnya ketika Rasulullah keluar dan ternyata Rasulullah SAW pergi menuju pemakaman Baqi. Dan di saat yang sama Aisyah kemudian mengikuti Rasulullah SAW. Ingin memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di pemakaman Baqi pada waktu malam yang sudah sedemikian larut. Hingga akhirnya ketika Rasulullah SAW kemudian menyelesaikan kebutuhannya ke pemakaman Baqi, Rasulullah kemudian kembali ke rumahnya. Dan di sisi yang lain Rasulullah tahu kalau sang istri ini senantiasa mengikuti beliau pada saat malam tersebut. Hingga akhirnya singkatnya Rasulullah SAW mengatakan, Inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi fatastaghfira lahum. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk berziarah ke pemakaman Baqi. Tujuannya adalah meminta doa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka saat itu kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Kaifa aqulu lahum ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, kalau seandainya saya diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan kebaikan kepada mereka, pertanyaannya doa seperti apa yang saya baca? Maka saat itu kemudian Rasulullah SAW mengajarkan satu doa kepada Aisyah dan kepada kita semua pada saat kita berziarah, di mana Rasulullah SAW mengatakan, Kuli, ucapkan hal yang wahai Aisyah, Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimina wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insya'allahu bikum lahikun. Salam sejahtera buat kalian ahli kubur dari kalangan mukminin dan muslimin, dan mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang sudah mendahului kita dengan kewafatannya atau orang yang wafat sepeninggal kita. Dan insya Allah kami semua akan segera menyusul kewafatan kalian suatu saat nanti. Maka berdasarkan riwayat ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, bila mana kita melakukan ziarah kubur, maka amalan yang kita lakukan adalah bukan dengan membaca Al-Quran, melainkan dengan membaca doa yang isinya adalah agar Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa almarhum atau almarhumah, layaknya doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah dan kepada kita semua. Dan yang terakhir, ikhwatahillah, argumentasi yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitathbit fa innahu al-ana yus'al. Kata sahabat Utsman bin Affan, adalah Rasulullah SAW, bila mana beliau selesai memakamkan jenazah, saat itu beliau langsung berdiri sejenak seraya berkata kepada seluruh para sahabat yang hadir pada saat pemakaman itu. Rasulullah mengatakan, mohonlah kepada Tuhanmu agar Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa saudara kalian ini. Dan mintalah kepada Allah agar Allah Ta'ala meneguhkan keimanan dalam diri saudaramu ini. Karena kenapa? Karena sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Maka dari riwayat yang ada, ikhwatillah, secara umum, ketika kita berziarah ke kuburan atau pada saat prosesi pemakaman itu dilakukan, maka anjuran yang dilakukan oleh Rasulullah bukan dengan membaca Al-Quran, tapi anjurannya adalah
memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa almarhum, dan meminta kepada Allah Ta'ala agar almarhum atau almarhumah diberikan peneguhan iman, sehingga ketika ditanya oleh mungkar nakir, mereka bisa menjawab dengan jawaban yang baik dan benar. Demikian, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi kita semua, sehingga ketika kita beramal bukan hanya sekadar mengandalkan semangat saja, tetapi juga dilandasi dengan ilmu yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita selaku umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.